optimization, program untuk mencari nilai yang paling maksimum. Karena kalau pakai nilai paling minimum, kita tinggal hitung objektif functionnya, ya kan ya? Dan mana yang paling rendah, itu yang diambil, gitu. Ya, kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami ya. Dan seperti biasa, untuk minggu depan, saya harap kalian juga sudah bisa mencoba-coba di MATLAB ataupun apapun platformnya boleh, cara menjalankan PSO gitu ya. Di sini saya sudah unggah di Moodle juga, sudah ada case study. Case study-nya apa? Sama kayak di GA. Case study-nya sama kayak di GA. Kita punya objektif fungsinya ini, fungsi kuadrat biasa yang cukup ya, dimana tapi solusinya adalah 2. Nah, solusinya sama, masih X1 dan X2-nya berapa nilainya. Nah, seperti tadi yang sudah saya bilang bahwa ternyata cara-caranya adalah kita pertama inisialisasikan dulu populasinya, kita tentukan velocity awal dan position awalnya gitu ya. Lalu kita tahu, oke, ini adalah populasinya. Kemudian setelah kita inisialisasikan semuanya ini untuk berapa jumlah solusi, berapa nilai partikel di dalam populasi, dan particle position dan velocity-nya, akhirnya kita tahu kan bahwa oh ini adalah kondisi awal sebelum masuk ke iterasi nih, atau ini di iterasi awal nih. Nah, ini ada programnya kalau kita mau membuat ilustrasi ini di dalam coding gitu ya, seperti ini. Dan apa yang dilakukan kemudian, kita hitung fitness function-nya. Setelah kita hitung fitness function-nya, kita tahu nilainya adalah 10, 70, 77. Karena ini adalah fungsi minimisasi, tentu bagaimana cara kita mencari P-base dan global base, gitu kan? P-base dan global base, kita lihat ya fungsi paling minimumnya apa. Nah, caranya di coding adalah seperti ini. Fitness minimum adalah seperti ini. Dan di sini nilai P-base-nya, ini nilai PG-base-nya. Jadi ini coding saya ya, yang sangat sederhana. Silahkan kalian bisa modify, tergantung sukaan kalian, namain variabelnya apa. Nah, setelah kita tahu, ternyata oke, kita sudah simpan P-base dan PG-base-nya. Nah, sekarang akan kita hitung kan, kita harus tahu updating velocity buat next iteration-nya bagaimana, dan posisi terbarunya gimana berdasarkan update velocity-nya. Nah, di situ kita tahu di sini bahwa cara menghitungnya adalah velocity adalah sebagai berikut. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah ini benar? Gitu. Nah, dalam updating velocity-nya, apakah velocity-nya ini velocity ini harus diupdate per partikel kah atau satu set gitu antara X1 X2 ini. Nah, itu dilihat dari codingannya ini ya. Kemudian apa yang dilakukan setelah kita tahu velocity-nya bagaimana, updating posisinya bagaimana, nah kita lakukan the rest of the iteration. Jadi iterasi selanjutnya kita kerjakan gitu ya, agar kita nantinya tahu setelah iterasi dijalankan, intermax dipenuhi, berapa nilai PG base-nya dan fitness function terendahnya berapa. Ya, ini programnya. Nah, kalau pakai yang bukan codingan saya, bisa dilihat di toolbox-nya MATLAB, itu adalah sebagai berikut, bisa dicek ya. Dan tugas saya adalah, yang saya inginkan adalah kalian seperti kemarin, ngecek apakah case study ini benar atau salah, dan bagaimana benarnya. Kayaknya banyak salahnya ini ya. Jadi kalian cari komponennya berdasarkan flowchart step by step-nya itu, apa yang benar untuk kita bisa mendapatkan jawaban dari formulation kita yang sederhana ini. Nah, kalian bisa
tetap gunakan inisialisasi yang telah saya set di awal sini, bahwa range-nya adalah min 10 sampai 10 ya, jumlah populasinya 3 saja, dan variabelnya kan 2 ya, karena yang kita cari 2, dan kita max-nya 20. Jadi tetap gunakan ini dulu, coba kalian jalankan PSO-nya, hasilnya bagaimana, gitu ya, analisa kalian bagaimana. Nah, kalau ternyata itu belum dapat jawabannya atau gimana, kalian bisa modify nilai-nilai ininya sesuai dengan yang menurut kalian bisa mendapatkan jawaban yang lebih baik daripada kondisi awal ini. Begitu. Saya kira cukup jelas ya. Jadi tugasnya ini yang kedua adalah minggu depan kita akan bahas bagaimana cara mengaplikasikan PSO ke problem formulation yang sederhana tadi. Gitu. Dan kalian harus cek apakah case study ini bisa jalan kalau kita inisialisasikannya seperti ini, dan bila tidak bisa berjalan, bagaimana cara memperbaikinya agar bisa berjalan dan mendapatkan solusi terbaik. Ya, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Masih ada 4 menit nih. Jelas ya? Cukup jelas? Teman-teman tidak ada yang menjawab pun tidak jelas kah? Permisi Bu. Ya? Saya izin bertanya Bu. Silahkan. Kresna 04171038. Jadi yang saya ingin tanyakan tuh ada 2 Bu. Yang pertama terkait rank, yang kedua terkait nilai optimal. Nah jadi untuk yang rank tuh apakah nilai minus berlaku juga di binary encoding case Bu? Karena kan biner itu kan minusnya nanti bisa sih, cuman menurut saya kurang efektif. Nah itu apakah bisa? Terus untuk yang nilai optimal, apakah menentukan nilai optimal itu hanya dilihat dari nilai errornya yang kecil? Karena kalau menurut saya ada kemungkinan iterasi itu akan terus errornya itu akan terus kecil, tapi nilai itu belum optimal Bu. Saya mikirnya ada kondisi seperti itu Bu. Jadi Baik. gimana menentukan optimalnya Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama tentang range ya, Tresna. Benar kalau di real code gitu ya, real number code gitu, kita bisa pakai range min 5, maksudnya minus ke positif gitu ya. Namun kalau untuk binary case memang lebih baik kita range-nya adalah positif. Karena binary kalau bikin minus kan harus pakai bit paritas gitu ya, agak ribet memang. Seperti itu. Jadi ini contoh-contoh yang sudah diomongkan ini dari tadi, ini yang real case ya, jadi yang pakai real number, makanya bisa kita pakai range yang min ke positif. Namun sebenarnya kan kembali lagi ke desainernya, ingin menyelesaikan masalah apa, apakah dengan real number saja cukup atau memang harus diubah sedemikian rupa harus memakai binary gitu. Nah kalau udah pakai harus binary tentu ya disesuaikan lagi gitu, sesuai dengan formulationnya kalian apa gitu ya. Kalau saya dulu pernah pakai binary, di mana saya nyari filter gitu ya. Filter itu untuk kombinasinya itu saya mau pakainya kombinasi binary. Jadi saya tentukan saja ada 5 slot di sana, slot 1, 2, 3, 4, dan nilainya itu hanya bisa 1 dan 0, 1 dan 0. Nah di situ tapi tentu range-nya kalau di real number kan akan menjadi 0 sampai positif nilai tertentu gitu ya. Nah, jadi itu tergantung kita sebenarnya. Dan yang ini saya tekankan lagi hanya untuk yang real number gitu. Jadi begitu Kresna. Jadi mungkin untuk tugasnya, untuk kalian ngecek apakah tadi case tadinya benar atau salah, pakai yang real number case aja ya, jangan pakai binary. Tapi kalau ternyata yang mau coba pakai binary, silahkan dicoba. Nanti bisa didiskusikan hasilnya gimana, gitu ya. Nah, untuk yang kedua, untuk tentang nilai optimal, benar ada suatu kondisi ketika walaupun iterasi udah maksimum dan ternyata nilai optimalnya hanya menggunakan mismatch dari error terkini dengan error iterasi sebelumnya gitu ya. Bisa jadi walaupun nilai errornya itu sudah dipenuhi, namun sebenarnya
itu belum nilai optimal gitu. Nah, bagaimana sebenarnya cara untuk membuat ini gitu, membuat apa ya, mendiskusikan ini gitu. Nah, kalau saya sih cara empiris ya, ini cara secara saya experience coba-coba di algoritma, saya tetap eh, saya tetap berdasarkan dengan iterasi. Nah, di sini tapi iterasinya adalah kita coba iterasi itu nggak hanya yang 20 saja gitu. Misalnya tadi di set 20. Emangnya ini sudah yang terbaik gitu. Kan kita nggak tahu. Oke, kita perpanjang iterasinya. 20 jadi 50, 20 jadi 100. Nah, setelah kita lihat, kalau memang sudah pergerakannya di situ-situ saja, ya berarti memang itu sudah nilai maksimumnya, sudah nilai terbaiknya. Gitu. Jadi, itu tadi, ketika iterasi itu kita ternyata set hanya kecil, nah itu masih ada kemungkinan bila itu belum jawaban yang paling optimal. Namun ketika kita perpanjang iterasinya jadi 1000, 100 gitu kan, hanya untuk ngecek validasi ini benar apa salah. Nah, kalau itu nilainya udah memang konvergen, maka itu bisa kita anggap sebagai solusi terbaik. Begitu. Begitu kira-kiranya, Krisna. Semoga menjawab ya. Terima kasih Bu, terjawab. Oke, gitu ya. Jadi dalam membuat coding bisa kita pakai kombinasi antara itermax dengan mismatch error. Nah, kalau pakai mismatch error, tentu dia akan early stopping kan ya, stop lebih dini. Kalau udah errornya terpenuhi, dia akan stop. Nah, bagaimana kita mengetahui apakah ini benar-benar solusi terbaik? Nah, pakailah yang itermax itu. Kita cek ketika iterasinya kita tambah, apakah hasilnya masih sama dengan minimum error ini gitu loh. Jadi gitu, itu cara validasinya sebenarnya, bagaimana mendapatkan solusi terbaik. Ya, jadi itu tips dari saya. Ada pertanyaan lagi, tapi bisa ditanyakan di minggu depan ya, karena ini sudah mepet waktunya. Nggak apa-apa, bertanya saja. Di minggu depan disimpan jawabannya, nanti kita bahas lebih lanjut dan lebih santai. Gitu. Bisa saya akhiri ya, teman-teman? Ya, tidak menjawab. Bisa? Iya, bisa Bu. Oke. Sorry banget ini, soalnya conference-nya saya baru sadar gitu ya. Nah, tapi saya harap kalian bisa simpan jawab pertanyaan bila masih ada, dan makanya case study-nya dikerjain ya. Coba pakai PSO untuk menyelesaikan case study itu, sehingga tentu akan banyak pertanyaan ya. Nah, gitu. Dan silakan ditanyakan minggu depan. Nanti saya buat submission-nya minggu depan. Dan ya udah, sampai ketemu minggu depan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan kalian semua tetap sehat ya. Sekian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Jangan lupa absen. Iya Bu. Sudah. Semangat ya Mas. Terima kasih. Dahsyat.